Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10 MIPA 4, kelompok 4, akan membahas soal mengenai vektor dot product. Saya Raditya Nalendra Wisesa, absen 30. Nama saya Kaifa Putri Asyadina, nomor absen 17. Nama saya Nadira Hairunisa, nomor absen 24. Saya Reva Arifan Arya Putra, absen 31. Nama saya Arvilga Kartens dari nomor absen 5. Kita langsung bahas aja yuk soalnya. Untuk soal yang pertama, diketahui vektor U dan vektor V dengan panjang vektor U sama dengan 2 akar 3 dan panjang vektor V sama dengan 5. Jika tangen sudut antara vektor U dan vektor V adalah 3/4 dan yang ditanyakan adalah vektor U dikalikan dengan vektor V. Jawabnya, kita tahu kalau misalkan ada rumus vektor U dikalikan vektor V itu sama dengan panjang dari vektor U dikalikan panjang dari vektor V kali cos theta. Sementara di sini diketahuinya itu sudut tangan. Nah, anggap aja sudutnya di sini, tangan itu kan depan per samping. Berarti 3/4. Karena ini segitiga istimewa, berarti miringnya itu 5. Yang bisa disimpulkan bahwa cos theta-nya itu sama dengan 4/5. Karena udah diketahui juga, jadi kita langsung dimasukin aja ke rumus ini. Panjang vektor U kan 2 akar 3 dikalikan dengan panjang vektor V itu 5, dan dikalikan cos theta-nya itu 4/5. Ini 5 sama 5-nya bisa dicoret. Jadi langsung 2 akar 3 dikali 4 atau 8 akar 3. Jadi di soal kali ini kita dapat simpulkan kalau vektor U dikalikan dengan vektor V itu sama dengan 8 akar 3. Soal yang kedua yang akan saya bahas itu diketahui ada 3 buah vektor. Yang pertama itu vektor 3i dikurangin vektor j ditambah vektor 2k. Yang kedua ada vektor i ditambah vektor nj dikurangin vektor 2k. Dan vektor i ditambah vektor mj dikurangin vektor pk. Yang saling tegak lurus. Yang ditanyakan nilai dari n ditambah m ditambah p. Jawabnya pertama, kita bisa misalkan ketiga buah vektor di atas. Misalkan vektor pertama, vektor 3i dikurangin vektor j ditambah vektor 2k, kita misalkan sebagai vektor a. Lalu yang kedua ada vektor i ditambah vektor nj dikurangin vektor 2k, kita misalkan sebagai vektor b. Lalu yang ketiga ada vektor i ditambah vektor mj dikurangin vektor pk, kita misalkan sebagai vektor c. Nah, karena ketiga ini saling tegak lurus, maka di sini ada ketiga kemungkinan juga, ada vektor A dikalikan vektor B itu pasti sama dengan 0. Yang kedua ada vektor A dikalikan vektor C sama dengan 0. Dan yang ketiga ada vektor B dikalikan vektor C sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang pertama, yaitu ada vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Vektor A itu ada 3i, kita JK-nya nggak usah dibawa jadi koefisiennya aja. 3 min 1 dan 2. Dikalikan B-nya ada 1 n dan min 2 sama dengan 0. 3 ditambah minus n ditambah minus 4 sama dengan 0. Berarti ada 3 min n min 4 sama dengan 0. Min n sama dengan 1 atau
N-nya sama dengan min 1. Lalu yang kedua, ada vektor A dikalikan vektor C sama dengan 0. Vektor A itu tadi 3, min 1, dan 2. Lalu vektor C itu ada 1, M, dan min P. Sama dengan 0. Berarti 3 ditambah minus M ditambah dari minus 2P sama dengan 0. Jadi 3 min M min 2P sama dengan 0. Dan yang terakhir yang ketiga, vektor B dikalikan vektor C sama dengan 0. Vektor B itu 1, N yang kita udah dapat, di situ ada min 1, jadi langsung dimasukin aja min 1. Dan min 2. C-nya ada 1, M, dan min P. Sama dengan 0. Langsung aja 1 ditambah minus M ditambah 2P sama dengan 0, atau 1 min M plus 2P sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ini, 2 dan 3-nya, maka kita bisa mengeliminasi dan mensubstitusikan jadi 2 ini. Kita tulis ulang, 3 min M kurang 2P sama dengan 0, dan 1 dikurang M ditambah 2P sama dengan 0. Kan kita tambahin aja, jadi 4 min 2M sama dengan 0, 4 sama dengan 2M, dan M sama dengan 2. Kita substitusikan ke yang kedua, jadi 3 dikurang 2 dikurang 2P sama dengan 0. Berarti 1 dikurang 2P sama dengan 0, min 2P sama dengan min 1, dan nilai P sama dengan setengah. Jadi, karena pertanyaannya nilai N ditambah nilai M ditambah nilai P, itu berarti min 1 ditambah M-nya itu 2, ditambah 1/2. Sama dengan 1/2 atau 3/2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Arya Putra dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal vektor dot product. Saya akan menjelaskan nomor 3 dan nomor 4. Nah, pertama nomor 3 itu diketahui segitiga ABC dalam ruang jika vektor AB sama dengan 2I tambah J tambah K dan vektor AC sama dengan I min K dan beta sama dengan ABC, maka tangan beta sama berapa? Di sini sudah diketahui ada AB sama dengan 2,1,1 dan AC sama dengan 1,0 sama min 1. Nah, pertama kali kita mau cari panjang vektor dari BA. Tapi pertama-tama kita harus ganti dari AB jadi BA dulu. Nah, AB jadi BA itu caranya dibalikin jadi minus. Jadi BA itu jadi minus 2, minus 1 atau min 1. Nah, untuk cari panjang vektor itu tinggal dikuadratin ini semua. Kalau di akar gitu. Di akar dari 2/2 tambah min 1/2 tambah min 1/2 sama dengan 4 tambah 1 tambah 1. Jadi sama dengan 6. Gitu. Lalu sekarang kita bakal nyari vektor BC. Vektor BC itu sama dengan vektor BA tambah vektor AC. Vektor BA udah ada di sini kan, yang tadi vektor BA min 2, min 1, min 1. Nah, vektor AC udah ada di sini 1,0, min 1. Tinggal dijumlahin aja, jadi min 1, min 1, min 2. Nah, sekarang kita bakal nyari panjang vektor BC. Panjang vektor BC itu sama dengan akar 1 tambah akar 1 tambah akar 4 tambah akar dari 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan akar 6.
Nah, di sini kita bakal nyari cos dari beta tadi. Nah, cos beta tadi itu BA kali BC. BA udah ada di sini. Terus per panjang vektor BA kali panjang vektor BC. Nah, panjang vektor BA itu dikalinya depan kali depan, kayak min 2 yang ini, min 2 kali min 1 yang ini. Jadi depan kali depan, tengah kali tengah, belakang kali belakang. Jadi min 2 kali min 1 tambah min 1 kali min 1 tambah min 1 kali min 2 per akar 6 yang ini. Akar 6-nya BA dikali akar 6-nya BC. Jadi 2 tambah 1 tambah 2 per 6. Nah, di sini hasilnya jadi 5 per 6. 5 per 6 itu samping per miring kan, karena cos. Nah, sekarang kita bakal nyari depannya berapa. Depannya itu rumusnya ini. Depan tuh rumusnya akar dari miring pangkat 2 min samping pangkat 2. Depan itu sama dengan, kan tadi udah ada miring kan ini, 6 pangkat 2 min 5 yang ini pangkat 2. Jadi 36 kurangi 25 sama dengan akar 11. Jadi tangan beta itu depan per samping desa kan. Di sini udah ada akar 11 per akar 5 per 5. Jadi hasilnya akar 11 per 5. Sekarang kita bakal ngejelasin nomor 4. Saya akan ngejelasin nomor 4, yaitu jika diketahui A plus B plus C sama dengan 0 dan A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5, maka A kali B tambah A kali C tambah B kali C berapa? Nah, diketahui di sini ada. Tinggal kita jawab. Nah, ini pertama kita pakai aljabar. A plus B plus C dipangkatin 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 tambah 2 A kali B tambah A kali C tambah B kali C. Nah, ini kan yang dicari. Jadi ini diubah dulu, yang ini diubah dulu pakai yang tadi yang ini. A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Terus diganti aja, jadi 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 2 kali AB tambah AC tambah BC. Jadi 0 sama dengan 9 tambah 16 tambah 25 tambah 2 kali A tambah B tambah AB tambah AC tambah BC. Jadi ini dipindah luas, jadi min 50 sama dengan 2 kali AB tambah A kali C tambah BC. Nah, yang dicari ini jadi A kali B tambah A kali C tambah B kali C sama dengan min 50 per 2. Jadi hasilnya min 25. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Diketahui vektor U bernilai 0 dan min 2, dan vektor V bernilai min 3 dan 5. Jika vektor A sama dengan 2 vektor U dikurangi vektor V dan vektor B sama dengan vektor U dikurangi 2 vektor V, yang ditanyakan adalah hasil dari vektor A dikali vektor B. Caranya yaitu, karena ini sudah diketahui berapa nilai vektor U dan vektor V-nya, jadi gampang tinggal dimasuk-masuki saja. Jadi vektor A sama dengan 2 kali vektor U kurangi vektor V, dimasukin nilai vektor U dan vektor V-nya. Jadi 2 dikali 0 dan min 2 dikurangi min 3 dan 5. Di sini dikalikan, 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali min 2 sama dengan min 4. Dikurangi min 3 dan 5. Nah, vektor A sama dengan 0 dikurangi min 3 sama dengan 3, min 4 dikurangi 5 sama dengan min 9. Jadi nilai vektor A itu sama dengan 3 dan min 9. Selanjutnya vektor B-nya. Vektor B sama dengan vektor U dikurangi 2 vektor V. Nah, nilai vektor U itu 0 dan min 2. Nilai vektor V itu min 3 dan 5. Jadi, karena di sini 2 vektor V, jadi di sini dikalikan 2 dikali min 3 sama dengan min 6, 2 dikali 5 sama dengan 10.
Lalu dikurangi 0 dikurangi min 6 sama dengan 6, dan min 2 dikurangi 10 sama dengan min 12. Jadi, nilai vektor B sama dengan 6 dan min 12. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hasil vektor A dikali vektor B. Jadi, gampang udah diketahui nilai vektor A dengan vektor B-nya, tinggal dikalikan. Jadi, vektor A itu 3 dan min 9 dikali vektor B 6 dan min 12. Nah, tinggal dikali, jadi 3 kali 6 sama dengan 18, min 9 dikali min 12 itu sama dengan 108. Nah, ditambah 108-nya itu ditambah dengan 18. Jadinya hasilnya 126. Nah, jadi hasil dari vektor A dikali vektor B sama dengan 126. Selanjutnya, saya akan menerangkan soal nomor 6. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor satuan yang masing-masing membentuk sudut 60 derajat dengan vektor lainnya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai vektor A dikurangi vektor B dikali vektor B dikurangi vektor C. Pertama, kalian harus menentukan dulu berapa panjang vektor A, B, dan C. Caranya adalah kita bisa lihat ke soal. Di soal ini ada ditulisnya vektor-vektor satuan. Berarti vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor satuan, maka panjang vektor A sama dengan panjang vektor B sama dengan panjang vektor C sama dengan 1. Jadi ketiga vektor ini memiliki panjang vektor yang sama. Selanjutnya masuk ke soal. Di soalnya yaitu vektor A dikurangi vektor B dikali vektor B dikurangi vektor C sama dengan, nah caranya itu dikali silang. Ini dikalikan dengan ini. Vektor A dikalikan dengan vektor B menghasilkan vektor A kali vektor B. Lalu vektor A dikalikan dengan vektor C menghasilkan vektor A dikali vektor C. Positif dikali negatif jadinya negatif, jadinya dikurang. Lalu vektor B dikali vektor B itu vektor B kali vektor B. Negatif dikali positif, yaitu negatif. Jadinya dikurang. Yang terakhir, vektor B dikali vektor C. Jadinya vektor B kali vektor C. Negatif dikali negatif sama dengan positif, jadinya ditambah. Setelah dijabarkan seperti ini, maka masukkan rumus dot product, yang mana rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, theta atau sudutnya di sini di soal udah diketahui, yaitu 60 derajat. Jadi gampang tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Yaitu jadinya panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 60 derajat dikurangi panjang vektor A dikali panjang vektor C cos 60 derajat. Lalu yang ini, yang vektornya sama, dikalikan vektornya sama itu dikuadratkan, jadinya panjang vektor B kuadrat. Lalu ditambah dengan panjang vektor B dikali panjang vektor C cos 60 derajat. Bagi yang bingung, kenapa bisa kuadrat? Nah, ada cara satu laginya menggunakan cara dot product yang cara aslinya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, vektor B kali vektor B sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor B cos 0 derajat. Nah, kenapa bisa pakai yang ini dan pakai yang ini? Karena hasilnya akan sama seperti ini. Ini panjang vektor B 1 dikali panjang vektor B 1 dikali cos 0 derajat itu hasilnya 1. Berarti sama dengan 1. Jadi kalau yang ini panjang vektor B itu kan 1 dikuadratkan, berarti 1 kali 1 1. Jadi hasilnya sama aja. Kalian bisa mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Kalau saya lebih suka yang ini karena lebih simple. Tapi itu gimana kalian? Lebih enak yang mana? Lanjut. Masukkan panjang vektornya. Tadi kan panjang vektornya 1. Berarti tinggal masukkan 1 kali 1 cos 60 derajat itu setengah. Berarti 1 kali 1 kali setengah. Dikurangi 1 kali 1 kali setengah. Dikurangi 1 kuadrat. Ditambah 1 kali 1 kali setengah. Nah, 1 kali 1 kali setengah itu setengah.
dikurangi 1 kali 1 kali setengah itu setengah juga. Dikurangi 1 kali 1 kuadrat itu 1, ditambah 1 kali 1 kali setengah itu setengah. Nah, setengah kurangi setengah itu habis, sisa min 1 ditambah setengah. Nah, min 1 tambah setengah itu hasilnya min setengah. Dapat disimbolkan berarti hasil dari vektor A dikurangi vektor B dikali vektor B kurangi vektor C yaitu min setengah. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7 dan nomor 8. Soal yang nomor 7 yaitu diketahui dua vektor A sama dengan 2, min 5,1 dan vektor B sama dengan X, min 2,4 saling tegak lurus. Lalu pertanyaannya nilai X dari vektor B adalah, kita langsung ke pembahasannya. Di sini kita kaliin vektor A dan kali vektor B sama dengan 0. Kita kaliin satu-satu, 2 kali X, ditambah min 5 kali min 2, ditambah 1 kali 4, sama dengan 0. Terus kita hitung 2X tambah 10, karena 10 itu dari min 5 kali min 2, lalu ditambah 1 kali 4 yaitu 4. Kita hitung lagi 2X tambah 14 sama dengan 0. Kita pindah ruas, jadi 2X sama dengan min 14. X-nya sama dengan min 14 dibagi 2, sama dengan min 7. Jadi, nilai X dari faktor B adalah min 7. Lalu selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Di sini ada soal diketahui dua vektor U dan V besarnya U sama dengan 6 dan V sama dengan 9, serta besar sudut yang terbentuk yaitu 60 derajat. Pertanyaannya, hitunglah nilai U kali V. Pembahasannya, di sini U kali V sama dengan U kali V kali cos 60 derajat, karena terbentuk sudutnya itu 60 derajat. Di sini U sama dengan 6 dan V sama dengan 9. Lalu cos 60 derajat yaitu setengah. Jadi 6 dikali 9 dikali setengah sama dengan 27. Jadi nilai U dikali V adalah 27. Oke, saya Raditya Nalendra Wisesa dari absen 30 akan membahas soal nomor 9 dan 10. Nah, pada soal nomor 9, diketahui bahwa vektor A sama dengan 101, vektor B sama dengan X34, dan vektor C sama dengan 213. Lalu ada persamaan vektor A min vektor B dot vektor C sama dengan vektor min 2C dot vektor A. Nah, yang ditanyakan adalah nilai kosinus alfa dari vektor A dan B. Maka langsung saja jawab. Nah, sebelum mencari kosinus alfanya, kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Gimana caranya? Caranya dengan menggunakan persamaan tersebut. Nah, masukkan persamaannya, ditulis lagi vektor A min B dot C sama dengan min 2 vektor C dot A. Langsung dimasukin vektor-vektornya. Nah, yang dikerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung, yaitu vektor A min B menjadi 1 min X, 1 dikurangi X jadi 1 min X, lalu 0 dikurangi 3 menjadi negatif 3, dan 1 dikurangi 4 jadi negatif 3. Nah, dikali vektor C 213 sama dengan vektor min 2 dikali 2 min 4, min 2 dikali 1 min 2, min 2 dikali 3 min 6, dikali vektor A 101. Nah, langsung dikerjakan karena ini di perkalian dot product, berarti perkalian vektor yang komponen vektornya ditambahkan yang akan menjadi hasilnya skalar. Jadi angka. Nah, 1 min X dikali 2 yaitu 2 min 2X, ditambah min 3 dikali 1 min 3, ditambah min 3 dikali 3 min 9, sama dengan min 4 dikali 1 min 4, ditambah min 2 dikali 0 0, ditambah min 6 dikali 1 min 6. Nah, di sebelah kiri ada min 2X sama dengan, di sebelah kanan min 4 min 6 min 10. Nah, di sebelah kirinya ada 2 dikurangi 3 min 1 dikurangi 9 min 10. Pindah ruas jadi plus 10. Sama dengan min 2X sama dengan 0. Nah, jadi X-nya diperoleh 0. Nah, selanjutnya kita mencari kosinus alfa menggunakan rumus
A dot B sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B, kosinus alfa. Nah, langsung dimasukin vektornya. Panjang vektor A-nya diperoleh dari akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Nah, yang panjang vektor B-nya diperoleh dari akar 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Nah, sebelah kirinya dikerjakan 1 dikali 0, 0 ditambah 0 dikali 3, 0 ditambah 1 dikali 4, 4. Sama dengan, karena akar 25 hasilnya 5, berarti 5 akar 2 kosinus alfa. Nah, lanjut 5 akar 2-nya pindah ke sebelah kiri, yaitu 4 dibagi 5 per 4 dibagi 5 akar 2 sama dengan kosinus alfa. Nah, karena di bawahnya masih terdapat akar, maka kita harus merasionalkannya. Atas bawah dikali akar 2. Nah, lalu 4 akar 2 per 5 dikali akar 2 dikali akar 2, 2. 5 dikali 2, 10. Berarti 4 per 10 akar 2. Masih bisa disederhanakan, maka menjadi 2 per 5 akar 2. Nah, berarti kosinus alfanya adalah 2 per 5 akar 2. Kita ke soal selanjutnya. Jika panjang sebuah vektor U adalah 4 dan panjang vektor V adalah 6, maka hitungan nilai dari U tambah V dot U tambah V apabila vektor U dan V membentuk sudut 120 derajat. Nah, diketahui dari soal panjang vektor U-nya 4, panjang vektor V-nya 6, dan alfa dari U dan V-nya 120 derajat. Yang ditanyakan adalah U tambah V dot U tambah V. Nah, langsung aja kita kerjakan. Ditulis lagi soalnya. Nah, berarti kan menggunakan sistem pelangi, yaitu U kali U menjadi U kuadrat ditambah U kali V, UV ditambah U kali V, jadi 2 UV ditambah V kali V kuadrat. Nah, karena U kuadrat itu U dot U dan 2 UV itu 2 dikali U dot V dan V kuadrat itu V dot V. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi yang A dot B sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B, kosinus alfa. Kita masukin. Berarti U dot U itu kan panjang vektor U dikali panjang vektor U, kosinus alfa. Nah, alfanya kenapa 0? Karena sama-sama vektor U, jadi tidak menghasilkan sudut atau sudutnya 0 derajat. Lalu selanjutnya, yang di U dot V ini dipakai kosinus 120-nya karena yang digunakan vektor U dan vektor V. Nah, selanjutnya sama seperti vektor U, panjang vektor U dikali panjang vektor U dikali kosinus 0. Kenapa kosinus 0 sama? Karena tidak membentuk sudut. Karena vektornya berimpit. Langsung dimasukkan panjang vektor U-nya 4 dikali 4 dikali cos 0 itu 1 ditambah 2 dikali 4 dikali 6 kosinus 180 dikurangi 60. Karena kosinus 120 itu kosinus 180 dikurangi 60 derajat. Ditambah panjang vektor V-nya 6 dikali 6 dikali 1. Nah, langsung dikerjakan. 4 kali 4 dikali 1, 16 ditambah 2 dikali 4 kali 6, 24 kosinus min kosinus 60. Kenapa min? Karena kosinus 120 terletak di kuadran 2, maka nilai kosinus negatif. Lalu 6 kali 6 kali 1 hasilnya 36. Sama dengan 16 ditambah 36, 52 ditambah 2 dikali 24 dikali min cos 60 itu min setengah. Maka 24 dikali min setengah. Nah, hasilnya min 12. Maka 52 ditambah 2 dikali min 12 yaitu 52 ditambah min 24. Hasilnya 28. Gampang kan? Kalau kita mengetahui caranya, maka soal akan gampang dikerjakan. Nah, selanjutnya ada latihan soal untuk yang menonton. Yang pertama ada jika panjang vektor U sama dengan 12, panjang vektor V sama dengan 15, dan panjang vektor U tambah V sama dengan 24, maka berapakah nilai panjang vektor U min V? Lalu ada soal yang kedua. Jika
vektor A tambah B dan vektor A min B saling tegak lurus, dan panjang vektor A tambah B sama dengan akar 3 dikali panjang vektor A min B, tentukan besar sudut antara vektor A dan B. Nah, sekian pembahasan soal vektor dot product dari kelompok 4, kelas 10 MIPA 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.